Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu calon guru penggerak SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Seterusnya yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang hadir pada saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya kita telah diberinya kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di ruangan ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena atas perjuangan beliaulah kita bisa seperti berada di saat ini. Kemudian susunan acara desimilasi penyebaran pemahaman modul 14 Budaya Positif, aksi nyata program guru penggerak Angkatan 11 dimulai. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon berdiri. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa oleh Buya Ari, kepada Buya dipersilakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk acara berikutnya, kata sambutan hal ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah, ya, yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah kita aturkan buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru penggerak, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu majelis guru SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kami akan sampaikan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah berusaha untuk melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Seperti yang kita ketahui, kegiatan yang dilakukan terkait dengan pendidikan guru penggerak, ya, terutama untuk mendiseminasikan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah, dalam hal ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik, ya. Kemudian juga budaya positif ini memiliki urgensi dalam pembentukan karakter daripada peserta didik itu sendiri. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter itu memiliki peran penting dalam pembentukan karakter daripada siswa, terutama siswa SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah ini perlu kita ciptakan dan kita wujudkan. Ya. Budaya positif ini akan tumbuh, ya, dari diri siswa dengan cara membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka yang nantinya bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru nantinya diharapkan, ya, itu memiliki gerakan awal untuk dapat menggerakkan siswa dan meminimalkan hukuman fisik dalam kegiatan belajar dan mengajar. Melalui diseminasi ini nantinya diharapkan banyak guru khususnya di SMA Negeri 2 Sungai Penuh ini bergerak untuk dapat mengimplementasikan budaya positif dalam pendampingan peserta didik maupun dalam keseharian.
Sehingga nantinya diharapkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan ini bisa nantinya memahami dan juga menerapkan budaya positif khususnya di SMA Negeri 2 Sungai. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu yang berkenan hadir pada acara hari ini. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi pengimbasan pemahaman modul 1.4 budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak SMA Negeri 2 Sungai Penuh, yaitu Pak Yogi Seprajoni MPDGR. Selanjutnya selawat keliling salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Pada hari ini Pak Yogi akan mendiseminasikan pengimbasan pemahaman budaya positif yang sudah diperoleh ya Pak dari program guru penggerak. Nah ini untuk pengimbasannya untuk menuntaskan aksi nyata gitu di modul 1.4. Untuk menghemat waktu kepada Pak Yogi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi pengimbasan pemahaman budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu ya atau menggurui Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini adapun tujuan daripada kegiatan kita ini yang pertama itu ini sebagai salah satu pemenuhan tugas saya ya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 yang saat ini sedang saya jalani Bapak Ibu ya. Nah, kemudian melalui kegiatan ini juga nantinya saya bisa berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya ya terkait dengan budaya positif di sekolah ini ya, sehingga nantinya kita semua bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, yaitu di SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Nah, sebagaimana yang diketahui ya Bapak Ibu ya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja ya, tidak bisa hanya saya saja yang melakukannya. Nah, ini butuh sinergi Bapak Ibu ya, ini butuh kolaborasi kita semua warga sekolah harus saling bekerja sama demi terwujudnya budaya positif di SMA Negeri 2 Sungai Penuh ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya, ini kegiatan kita diseminasi pengimbasan pemahaman budaya positif di sekolah oleh saya Yogi Seprajoni MPDGR. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMA Negeri 2 Sungai Penuh ya. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita Bapak Ibu ya, kita ice breaking dulu ya. Mungkin dari tadi Bapak Ibu capek ngajar di kelas ya, kita penyegaran dulu ya. Nah, ice breaking kita ini yang sederhana aja Bapak Ibu ya, sesuai dengan tema kita ini kan budaya positif. Nah, kita ice breakingnya yuk senyum selama 30 detik. Nah, senyum ini juga termasuk ke dalam budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya minta kepada Bapak Ibu ya, mohon izin Bapak Ibu ya untuk dapat berdiri. Dan untuk mencari pasangannya Bapak Ibu. Mencari pasangannya. Oke, ini bisa ya Bu Noni, bisa dengan Ibu Nia. Ini Bu Nadia bisa dengan Ibu Nia. Mohon maju ke depan Bu. Nah, Pak Denny dengan Pak Arya ya. Bu Ike dengan Pak Robert. Gak apa-apa, maju aja Pak Robert. Ya, gini ya Bapak Ibu ya, ini ice breaking kita ini sederhana saja ya. Saya minta Bapak Ibu semuanya untuk saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Kemudian saya minta kepada Bapak Ibu semuanya untuk saling senyum Bapak Ibu kepada temannya selama 30 detik Bapak Ibu ya.
Dipersilakan Bapak Ibu, ayo. Ayo senyum Bapak Ibu. Ayo Bu Ike, senyum Bu Ike. Menghadap temannya Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Oke, udah Bapak Ibu ya, terima kasih ya. Nah, silakan kembali duduk ya. Nah, ini permainan ini ice breaking ini sederhana Bapak Ibu ya. Nah, intinya dari senyum tadi kita bisa tertawa. Ya. Nah, dari tertawa itu tadi bisa mengubah suasana hati kita menjadi lebih senang lagi. Nah, ice breaking ini bisa kita terapkan di sekolah, di kelas kita, apalagi kita ngajar jam terakhir. Ya, kita minta siswa kita untuk senyum dengan temannya, akhirnya dia akan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia akan menimbulkan suasana hati yang gembira bagi siswa-siswa kita ya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, agar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar ya, kita harus ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama ya, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan efektif Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pemantik dari saya ya. Yang pertama itu kita harus saling menghargai siapapun. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, di kegiatan kita ini kita harus saling menghargai siapapun. Yang kemudian menjadi pendengar yang baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu kita sepakati dalam forum kita ini Bapak Ibu? Selain dua ini, ada tambahannya lagi Bapak Ibu? Mohon Bu moderator untuk mencatatkannya Bu ya. Apalagi kira-kira Bu, selain saling menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik, kira-kira apa lagi? Apa lagi yang harus kita sepakati dalam forum kita ini? Apa lagi? Ya silakan Pak Denny apa Pak? Bebas berpendapat dan bertanya. Oke, bagus ya, bebas berpendapat dan bertanya. Oke ya, kita catat ya, bebas berpendapat dan bertanya. Apalagi kira-kira Bapak Ibu yang harus kita sepakati? Kira-kira apa? Oke, datang tepat waktu. Oke, baik ya, datang tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira yang harus kita sepakati dalam forum kita ini? Kalau mengenai makan gimana Bapak Ibu? Gimana? Ada lagi nggak yang perlu kita sepakati? Ya, silakan Bu. Oke, boleh ya. Boleh makan dan minum selama kegiatan. Nah, ini sudah disediakan snack ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk mencicipinya ya. Boleh. Menghargai pendapat orang lain. Oke, menghargai sudah ada tadi ya. Menghargai pendapat orang lain. Oke. Masih ada lagi Bapak Ibu yang harus kita sepakati bersama dalam forum ini? Sudah. Cuma ini saja. Oke. Ya. Buang sampah sembarangan. Oke. Nah, oke, jangan buang sampah sembarangan ya, membuang sampah pada tempatnya ya, karena kita ini kan ada snacknya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kegiatan kita ini nantinya kita buanglah sampahnya pada tempatnya supaya tidak meninggalkan supaya ruangan ini tidak kotor ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, oke, kita bacakan lagi kesepakatan forum diseminasi kita ya. Yang pertama itu menghargai siapapun ya. Kita harus saling menghargai siapapun di antara kita peserta kegiatan ini ya. Nah, kemudian menjadi pendengar yang baik ya, supaya informasi yang kita dapatkan nanti bisa kita amalkan, bisa kita bermanfaat bagi kita ya. Nah, kemudian bebas berpendapat dan bertanya. Nah, nanti kalau bagi Bapak Ibu yang belum mengerti ya, boleh Bapak Ibu bertanya ya, supaya kita satukan pemahaman kita terkait dengan budaya positif ini ya. Nah, kemudian datang tepat waktu, oke ya. Kemudian boleh makan dan minum selama kegiatan. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Oke, ini kesepakatan forum diseminasi kita pada saat ini ya. Semoga kita bisa menjalaninya ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu. Oke. Nah Bapak Ibu ya, ini ada pertanyaan pemantik dari saya. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita, ini ada pertanyaan pemantik dari saya.
Nah, yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak ya dengan memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya? Oke, setuju ya. Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju ya? Coba yang setuju angkat tangannya. Oke, yang setuju. Ya, rata-rata setuju ya. Cuma Ibu Herlinda yang nggak setuju kayaknya. Oke, bagus. Nggak apa-apa. Kita tampung dulu ya. Yang kedua, memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Yang setuju coba angkat tangannya. Bisa iya, bisa tidak. Oh, oke. Bisa iya, bisa tidak. Nanti akan kita temukan jawabannya pada kegiatan kita ini ya. Baik. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Sangat setuju ya. Oke. Nah, yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang setuju coba angkat tangannya. Bisa teman, bisa. Dia kondisi dulu. Oh, ganti tergantung kondisinya. Oke. Nah, ini ada 4 pertanyaan pemantik dari saya, yang mana keempat pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu akan kita temukan, semoga ya, akan kita temukan dari materi yang akan saya paparkan nantinya. Ya. Nah, berbicara tentang budaya positif Bapak Ibu, ya, sebenarnya yang dimaksud dengan budaya positif itu apa? Apa yang Bapak Ibu pikirkan dengan kata-kata budaya positif? Apa Bapak Ibu? Nah, ini ya, saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, atau keyakinan-keyakinan yang universal, yang diterapkan di sekolah, yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang disebut dengan budaya positif ya. Di sana ada nilai-nilai, ada kebiasaan-kebiasaan, ada keyakinan-keyakinan yang kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, apakah di SMA Negeri 2 Sungai Penuh ini sudah menerapkan budaya positif? Sudah? Sudah ya. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Nah, seperti ketika siswa kita datang pagi hari ya, kita kan guru kan berdiri di depan ya, siswa menyalami kita ya, kita menyambut siswa kita, siswa menyalami kita. Itu merupakan contoh budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, selain itu contoh lainnya ya, kita juga membiasakan siswa kita untuk sebelum memulai pembelajaran kita membaca Asmaul Husna. Ya. Nah, di pagi Jumat kita biasakan anak-anak membaca Yasinan. Ya. Nah, ini juga budaya positif. Yang lainnya ya, sebelum kita memulai pembelajaran ya, dan kita mengakhiri kegiatan, kita memulai dan mengakhirinya itu dengan berdoa ya Bapak Ibu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, itu semuanya merupakan contoh daripada budaya positif yang sudah kita terapkan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, kita harus mampu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Ya, ada 7 konsep inti yang bisa kita terapkan agar dapat terwujudnya budaya positif di sekolah. Ya, nah yang pertama itu adalah kita harus memahami perubahan paradigma belajar. Ya, yang kedua kita harus memahami tentang disiplin positif. Ya, nah yang ketiga kita harus memahami tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat kita harus bisa membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas nantinya. Ya, nah yang kelima kita harus memahami akan kebutuhan dasar manusia. Nah yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh itu adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di antara 7 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang budaya positif, kira-kira apa yang asing bagi Bapak Ibu? Kata-kata yang mana? Yang nomor berapa yang asing? Ya, segitiga restitusi ya. Ini mungkin asing ya. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya mungkin sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi dengan bahasa yang lain ya. Nah, ini ada istilah baru ya. Namanya itu adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas dan akan ada contohnya ya bagaimana penerapan segitiga restitusi ini ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Yang pertama kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru.
Nah, di sini Bapak Ibu ya, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensial. Yang mana pembelajaran diferensial ini merupakan model pembelajaran yang memungkinkan siswa kita itu dapat memahami materi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Ya, setiap materi yang kita berikan kepada siswa kita atau kepada murid kita itu harus sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, contoh sederhananya seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika kita membuatkan baju untuk banyak orang, ya, dengan model dan ukuran yang berbeda-beda. Ya, setiap kita ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ya, nah begitupun dengan murid kita. Ya, murid kita memiliki bakat, minat, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan bakat, minat, dan kemampuan tersebut. Ya, misalnya dengan memvariasikan metode belajar kita, metode mengajar kita, ya, cara kita penyampaian, ya, cara penilaiannya harus kita bedakan, ya, supaya siswa tersebut memang terpenuhi kebutuhan belajarnya. Ya, jangan kita samakan antara satu siswa dengan siswa yang lain karena mereka tuh unik, ya, berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan berdiferensiasi dalam proses pembelajaran, ya. Nah, ini terkait dengan teori kontrol, Bapak Ibu ya, ini ada beberapa miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Ya, nah sekarang ini kita akan harus merubah paradigma kita ya dari paradigma teori stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Nah, akan tetapi banyak yang salah persepsi terkait dengan teori kontrol ini. Nah, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada umumnya kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Ya, kita bisa menjadikan murid kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kenyataannya tidak, Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa sebenarnya mengontrol murid kita. Ya, yang bisa mengontrol murid kita itu ada diri mereka sendiri. Ya, guru tidak bisa mengontrol murid kita. Ya, kemudian ada juga yang menyatakan bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah memang benar semua penguatan positif itu bermanfaat bagi siswa? Tidak ya. Nah, contohnya jika kita sering memberikan penghargaan kepada siswa kita atau hadiah kepada siswa kita yang bisa menjawab pertanyaan kita. Nah, jika berikutnya tidak kita sediakan hadiah, apakah mereka bersedia atau tidak melakukan apa yang kita inginkan? Tidak kan? Nah, karena kita sudah memancingnya dengan hadiah tadi. Ya, akhirnya itu bisa mematikan kreativitas mereka sendiri. Ya, mereka berbuat itu hanya ingin mendapatkan hadiah, bukan hanya kesadaran pribadi ya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah ya, dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga banyak guru yang selalu mengkritik, selalu memarahi siswa, menghukum siswa dengan harapan bahwa siswa tersebut memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, misalkan siswa tidak bikin tugas, kita marahi siswa, kita suruh siswa berdiri di depan. Apakah itu merupakan solusi? Tidak, ya. Bisa jadi siswa itu akan membangkang kepada kita, ya. Akan semakin kesal dengan kita, ya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa kehendak. Nah, ini juga tidak bisa, ya. Mungkin saat ini kita bisa memaksa murid kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, ya. Akan tetapi setiap kali kita paksa, ya, suatu saat murid kita akan memberontak. Ya, dia akan kesal, dia akan jengkel pada kita. Ya, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jelas ya? Oke. Nah, baik. Nah, ini ya, coba kita lihat ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, pada saat ini ya, banyak orang itu yang masih menerapkan paradigma stimulus respon. Nah, kita harus ubah paradigma itu menjadi paradigma teori kontrol. Nah, bagi orang yang stimulus respon, dia akan menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Semua manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Nah, orang yang berpandangan dengan teori kontrol, dia akan menganggap bahwa kebutuhan manusia itu berbeda. Ya, jelas berbeda Bapak Ibu ya. Masing-masing kita, apalagi siswa kita itu berbeda unik, ya, punya bakat, punya minat, punya potensi yang berbeda-beda. Ya, tidak bisa kita samakan cara mengajar si A dengan si B. Ya, tidak bisa kita samakan, harus kita bedakan ya. Nah, kemudian
menurut teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu dirubah ya menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Ya, tidak bisa kita paksakan ya. Nah, kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, menurut teori stimulus respon ya, setiap perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan teori kontrol beranggapan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, mengapa perilaku buruk itu bisa muncul? Karena ada tujuan, ya, ada alasan munculnya perilaku tersebut. Ya, nah kemudian orang bisa mengontrol kita. Kalau menurut teori stimulus respon. Nah, menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, nah kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kontrol diri itu berada pada individu yang bersangkutan. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, orang yang teori kontrol beranggapan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian model berpikir, kalau orang yang stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Ya, kalau orang yang teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ya, semuanya menang-menang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang harus kita rubah paradigma pembelajaran kita saat ini Bapak Ibu ya. Dari paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol ya. Nah, kemudian kita bahas tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu ya, mendengar kata disiplin, sebenarnya apa lagi yang terngiang di pikiran kita? Disiplin, tertib, ya, aturan, sanksi, ya, hukuman, ya, peraturan, apalagi Bu? Tertata rapi, ya. Nah, mendengar kata disiplin itu yang terpikir dalam diri kita, ya. Nah, sebenarnya ya arti kata disiplin itu Bapak Ibu ya itu berasal dari bahasa Latin, ya. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, ya, yang artinya pembelajaran. Nah, sebenarnya kan disiplin itu adalah pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu ya, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak itu dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif ini kata kuncinya itu adalah tanggung jawab dan kesadaran diri pada anak-anak untuk memahami nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, nah disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ya, nah itulah disiplin positif Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa melakukan memberikan pembelajaran kepada siswa kita. Dengan pembelajaran tersebut ya akan tumbuh tanggung jawab pada diri masing-masing siswa kita dan kesadaran dirinya ya untuk melaksanakan yang namanya nilai-nilai universal ya, yang mana tanggung jawab dan kesadaran diri yang dilakukan dia itu bukan karena paksaan ya, bukan karena ada takut hukuman ya, bukan karena ada penguatan dari luar, tapi memang berasal dari dalam dirinya sendiri ya. Nah, sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Kita berusaha supaya murid-murid kita itu memiliki motivasi intrinsik, ya, kesadaran dirinya, ya, bukan paksaan dari luar. Sehingga nilai-nilai universal yang kita ajarkan, yang kita terapkan itu memang benar-benar mereka bisa memahaminya sendiri, ya, bukan karena paksaan tadi Bapak Ibu ya. Nah, apa contoh nilai-nilai universal Bapak Ibu yang kita yakini selama ini, yang diyakini juga oleh banyak orang? Apakah disiplin bukan merupakan nilai kebajikan?
disiplin, ya, menghargai, ya, menghormati, ya, itu kan merupakan nilai-nilai universal. Kan banyak nilai-nilai universal yang kita yakini, ya. Yang mana dari sekian banyaknya nilai universal tadi Bapak Ibu, ya, kita fokuskan ke nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila sebagaimana dengan tuntutan, ya, dalam kurikulum merdeka kita saat ini Bapak Ibu, ya. Itu penilaian kita itu harus mengacu pada harus mengacu pada profil pelajar Pancasila, harus mengacu pada nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila, ya. Seperti yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Kita harus menerapkan nilai ini kepada murid kita, ya, agar murid kita bisa menjadi murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian ada nilai mandiri di sini, kemudian berkebinekaan global, ada bergotong royong, ada kreatif, dan juga ada bernalar kritis, ya. Nilai-nilai inilah yang semestinya kita terapkan pada murid kita sesuai dengan tuntutan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Nah, sebenarnya motivasi, ya. Kalau kata motivasi ini sudah tidak asing lagi bagi kita, ya Bapak Ibu, ya. Ya, kita sudah tahulah apa makna motivasi itu, ya. Nah, motivasi ini merupakan dorongan, ya. Dorongan baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Ya, setiap tindakan kita pasti ada dorongan-dorongan yang melatar belakangi itu. Ya, apakah itu dorongan yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau dorongan yang berasal dari luar diri kita, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, maka mereka mau melakukan itu. Mereka beranggapan bahwa kalau saya tidak melakukan ini, apa konsekuensi yang saya dapatkan? Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaannya berbeda. Tadi kalau saya tidak melakukan ini, apa konsekuensi yang saya dapatkan? Kalau ini, kalau saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan? Ya, ini motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini 3 motivasi perilaku yang mendasari perilaku manusia. Ya, nah kita lihat ya Bapak Ibu, ya, contoh kasusnya seperti ini, ya. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, ya, motivasi apakah yang mendasari Bapak Ibu melakukan hal itu? Kenapa Bapak Ibu termotivasi hadir tepat waktu di kelas? Apakah ini Bapak Ibu, ya? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Apakah itu Bapak Ibu? Bisa jadi. Bisa jadi, ya. Oke, ya. Nah, apakah Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, apa lagi kira-kira Bapak Ibu yang melatar belakangi kenapa kita harus datang tepat waktu untuk ngajar di kelas? Karena memang sudah tanggung jawab kita sebagai guru. Karena Sudah tanggung jawab kita sebagai guru. sudah tanggung jawab kita sebagai guru. Apa lagi Bapak Ibu? Untuk memberikan contoh yang baik Untuk memberikan contoh yang baik kepada siapa? kepada siswa. Kepada siswa, ya, karena kita merupakan teladan, ya Bapak Ibu, ya. Setiap sikap yang kita tampilkan itu pasti akan dicontoh oleh murid-murid kita. Coba kita bayangkan, kalau seandainya kan kita datang terlambat terus, ya, kalau seandainya siswa kita yang datang terlambat pada jam kita, ya, mereka akan berbalik bertanya, Ibu kan sering datang terlambat, kok saya nggak bisa, Bu, nggak boleh, Bu. Nah, itu kan nggak teladan yang baik bagi siswa kita, ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, apakah ini, ya? Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, ya, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu itu merupakan sebagai contoh oleh murid Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, ya,
Kalau seandainya Bapak Ibu menerapkan yang nomor 1 dengan nomor 2, ini motivasi Bapak Ibu itu dikatakan motivasi ekstrinsik. Bukan berasal dari dalam diri Bapak Ibu. Ya, kenapa ekstrinsik? Yang pertama itu karena takut dihukum. Yang kedua karena ingin dapat pujian. Ya, nah kalau seandainya nggak ada hukuman, nggak ada pujian, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu? Belum tentu. Kalau motivasi ini yang mendasari Bapak Ibu. Ya, nah yang ketiga, nah inilah motivasi yang benar-benar berasal dari dalam diri kita sendiri. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ya, dan motivasi inilah yang harus kita terapkan Bapak Ibu ya. Motivasi inilah yang harus kita terapkan ya. Di antara ketiga tadi Bapak Ibu ya, inilah tingkatan yang paling rendah Bapak Ibu. Ya, nomor 1 ini adalah tingkatan yang paling rendah ya. Yang paling tinggi itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, inilah yang harus kita munculkan. Ya, yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Nah, ini terkait dengan hukuman tadi Bapak Ibu ya. Terkait dengan hukuman ya, bisa dibaca Bapak Ibu ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, dari tabel ini Bapak Ibu ya. Nah, saya bisa menyimpulkan ya, kita bisa menyimpulkan kalau hukuman itu ya, itu tidak terencana. Ya, hukuman itu tidak terencana, itu bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau dengan kata-kata kasar. Ya, ini nggak ada kita rencana sama sekali. Itu terjadi saat itu juga. Ya, misalnya ada siswa yang tidak bikin tugas dengan kita suruh dia keluar. Kamu keluar aja, nggak usah belajar. Saya coret nama kamu. Itu kan udah hukuman. Ya, atau ada siswa yang terlambat yang terlambat ke sekolah misalnya, ya kita suruh dia membersihkan WC misalnya kan, kita suruh apa pekerjaan yang ada di sekolah ini. Misalkan di sekolah ini banyak sampah ya, kita suruh mereka ambil sampah. Nah, itu tergolong kepada hukuman ya. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Harus kita bedakan antara hukuman dengan konsekuensi ya. Kalau konsekuensi ini bersifat terencana Bapak Ibu ya, bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensinya itu dibuat oleh pihak guru. Ya, seperti aturan sekolah. Ya, kalau siswa melanggar aturan sekolah itu namanya konsekuensi. Ya, sudah ada sudah direncanakan, ya, sudah direncanakan dan sudah disepakati. Ya, sudah disepakati yang mana konsekuensi ini bukan yang membuatnya itu bukan bersama-sama. Ya, yang membuat itu adalah pihak sekolah. Ya. Nah, kemudian ada yang kita kenal dengan istilah baru Bapak Ibu, restitusi, ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ya, misalnya ada anak yang terlambat tadi, ya. Terlambat saat upacara misalnya. Nah, kita pisahkan kelompoknya. Kamu di depan aja. Nah, akhirnya itu kan hukuman. Anak merasa malu, ya, berdiri di depan depan teman-temannya, ya, itu hukuman. Nah, kalau restitusi, kita panggil anak ini, ya, kita panggil, kita berikan penguatan-penguatan, kita sadarkan dia akan apa yang mereka lakukan itu, kenapa mereka bisa berbuat seperti itu, sehingga timbul kesadaran bagi diri mereka sendiri. Akhirnya mereka tidak mengulangi lagi. Ya, akhirnya keesokan harinya dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ya, mereka lebih menyadari akan kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, agar lebih jelasnya Bapak Ibu, ya, ini ada contoh ya. Ada contohnya. Nah, mari kita tentukan apakah itu konsekuensi atau hukuman. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, ya, kita meminta siswa kita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, setuju ya? Oke, itu hukuman ya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, betul ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman ya. Oke, itu adalah hukuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi?
Hukuman juga ya. Nah, kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman ya, ini hukuman ya, membersihkan WC karena merusak pensil teman itu merupakan hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Apa? Ya, itu konsekuensi ya. Mungkin guru PJOK-nya sudah memberikan kesepakatan bagi yang terlambat ya harus mengelilingi lapangan ya. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, setuju ya? Oke, kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Kenapa bisa konsekuensi? Bisa jadi kalau udah udah ada kesepakatan kelasnya, kalau itu main basket kan yang ngobrol dengan teman. Ini kan berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Apakah tidak diterik matahari? Mungkin udah kesepakatan kelas mungkin. Kalau seandainya ngobrol. Nah, ini hukuman ya. Ini lebih tepat ke hukuman ya, karena ini sudah kita suruh siswa kita berdiri di siang-siang di tengah panas matahari ya, jam 12 siang lagi, ini juga tergolong hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Apa? Hukuman ya. Itu merupakan hukuman ya. Karena kalau seandainya kan kita meminta murid kita bertelanjang kaki, apakah dia tidak malu untuk keluar kelas? Malu kan? Itu kan mengganggu psikisnya. Akhirnya mereka tidak mau keluar kelas, ya mereka nggak mau jajan karena malu disoraki oleh teman-temannya. Itu kan sudah merupakan menghukum siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Nah, kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, setuju ya. Nah, kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ini merupakan hukuman. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jelas tidak Bapak Ibu apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi ya? Nah, intinya kalau hukuman itu tidak terencana, ya, datang tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu dia sudah terencana, sudah disepakati ya, tapi yang membuatnya itu adalah pihak sekolah, bukan kesepakatan bersama. Ya Bapak Ibu ya, sampai di sini paham ya? Oke, nah kita lanjutkan ya dengan pembahasan selanjutnya yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Ya, selamat bergabung Bu Dia. Ya, kita lanjutkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Nah, Bapak Ibu, ya, pertanyaan dari saya, ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ada nggak yang bisa memberikan jawabannya? Mik satu lagi tadi mana? Ya, nah, silakan Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan jawabannya, Bapak Ibu? Kok harus keyakinan kelas namanya? Kok nggak peraturan kelas saja? Mengapa Bapak Ibu? Ya, Ibu Herlinda? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Gimana Bu Ike? Kalau peraturan kelas tuh Coba pakai mic-nya Bu supaya jelas Bu. Ya, mengapa Bapak Ibu ya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan jawabannya Bapak Ibu?
Oke, nah sekarang coba kita lihat ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, ya, dan bersifat universal. Ada kesepakatannya. Nah, dari kesepakatan tersebut, ya, lahirlah kesadaran bagi siswa kita, ya, untuk menjalaninya. Nah, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru, ya, sifatnya satu arah, ya, makanya dinamakan keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas itu semua kelas itu sudah menyepakatinya, kesepakatan bersama, ya, sehingga dengan kesepakatan bersama tadi lahirlah kesadaran untuk tetap menjalaninya. Kalau peraturan kelas karena tidak kesepakatan bersama, karena guru aja yang menyepakatinya, bisa jadi murid tidak mau menyepakatinya karena mereka tidak berdasarkan keinginan mereka. Nah, contohnya, misalnya Bapak Ibu sebagai wali kelas, saat ini kan kita kan mau melaksanakan lomba kelas berseri ya. Nah, kita bilang sama siswa kita, pagi kamu nggak hadir untuk dekorasi siang ini, Ibu denda 50.000. Nah, itu kan berdasarkan dari guru aja aturan tersebut, ya. Nah, bisa jadi siswa tidak akan mau apanya karena tidak kesepakatan bersama, ya. Nah, untuk lebih memahaminya Bapak Ibu seperti ini. Ya, contohnya seperti ini ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kalau kita menganggap ini adalah peraturan, ya, kita akan beranggapan bahwa takut kalau nggak pakai helm takut razia. Ya, pakai helm itu merupakan hanya untuk mematuhi peraturan lalu lintas saja. Akhirnya apa? Ya, sering kita tidak menggunakan helm. Ya, nah kalau kita meyakini, ya, kalau kita meyakini ada nilai-nilai kebajikan di sini, coba dengan pernyataan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, nilai kebajikan apa yang terkandung dalam ini, Bapak Ibu? Nah, keselamatan, ya. Kalau keselamatan, tentu kita akan menggunakan helm karena kita yakini, ya, menggunakan helm itu supaya kita bisa selamat. Nah, beda dengan peraturan tadi. Kalau peraturan tadi hanya menggunakan helm tadi, hanya takut razia aja. Ya, kadang-kadang kita nggak mau lah pakai helm. Ada polisi aja pakai helm. Kalau sudah kita yakini itu demi keselamatan kita, ya, ada razia atau tidak, kita tetap menggunakan helm untuk keselamatan kita. Ya, nah itu contohnya Bapak Ibu ya. Yang kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, nilai kebajikan di sini adalah apa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Apa nilai kebajikan yang ada di sini? Kebersihan bisa, kesehatan bisa, ya. Sehingga dengan memahami akan nilai kebajikan itu akan tertanam dalam diri kita sehingga kita termotivasi untuk melakukan itu, ya, bukan karena peraturan saja, ya. Kalau peraturan sering kita langgar, Bapak Ibu, ya. Kalau sudah kita yakini, akan selalu kita terapkan, ya. Nah, berkaitan dengan keyakinan sekolah atau kelas, nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, di sini harus ada kesepakatan Bapak Ibu. Maunya murid apa? Maunya kita seperti apa? Dengan adanya kesepakatan ini, maka kita bisa membuat aturan yang pasti di kelas kita. Jadi kita sudah sama-sama menyepakatinya. Tidak ada yang akan melanggarnya lagi, ya. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, carilah kata-kata yang mudah diingat, yang mudah dipahami oleh murid-murid kita, sehingga bisa mereka laksanakan di kelas terutama, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya, prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali kita terapkan, ya. Nah, ini bukan hanya untuk wali kelas saja Bapak Ibu, ya. Untuk kita yang ngajar pun kita wajib membuat keyakinan kelas di kelas kita. Supaya kalau ada siswa yang melanggar, kita bisa, keyakinan apa yang kamu langgar nantinya. Supaya mereka selalu ingat, oh dengan ibu ini keyakinan kelas yang harus saya penuhi. Ya, mereka akan selalu ingat, ya. Makanya di tahun ajaran baru misalnya kan, itu harus awal-awalnya itu harus kita bikin keyakinan kelas Bapak Ibu, ya.
untuk mempermudahkan kita nantinya. Nah, ini dia prosedur pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, bisa jadi kita membagikan sticky note ini ya pada siswa. Kamu catat, kira-kira menurut kamu masing-masing siswa dapat ini Bapak Ibu. Ya, masing siswa dapat ini. Nah, kira-kira apa peraturan yang menurut dia yang harus kita sepakati. Nanti kan akan banyak itu ya, akan siswa misalnya jumlah siswa kita ada 36. Nanti ada 36 pula nanti pendapat-pendapat siswa nantinya tentang apa yang harus kita sepakati di kelas ini ya. Nah, sudah itu baru kita mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Kita catat. Misalkan menurut si Ana ini tidak boleh membuang sampah sembarangan misalnya. Menurut si Susi harus hadir tepat waktu. Menurut si Reza harus saling menghargai dan menghormati misalnya, kan kita catat semua masukan-masukan dari siswa kita tadi ya. Nah, kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, contohnya Bapak Ibu ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kalimat positif atau negatif? Negatif ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Ya, kalau kita ubah atau kalau kita ganti menjadi kalimat positif, apa bagus bunyinya Bapak Ibu? Jagalah kebersihan. Apa? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, nah itu kalimat positifnya. Nah, kemudian jangan terlambat datang ke sekolah. Itu kan negatif atau positif kalimatnya? Negatif ya. Nah, kalau kita mau merubah kalimat negatif itu menjadi positif, apa bagus kata-katanya Bapak Ibu? Datanglah tepat waktu ya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu bertanya nih, Pak, mengapa harus kita ubah kalimat negatif menjadi positif? Kenapa tidak harus kalimat negatif saja? Agar menjadi sugesti. Agar menjadi sugesti, menurut Bu Dina ya, bagus, betul sekali Bapak Ibu ya. Kalau kata-kata jangan, ya, siswa itu akan semakin penasaran, ya, semakin penasaran dengan kata jangan itu. Contohnya, misalnya gini, saya bilang sama Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu pikirkan harimau. Tentunya ada di pikiran Bapak Ibu harimau, ya kan? Nah, itu apa? Oh, harimau, ya. Makanya kita rubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, ya, supaya siswa kita itu kadang-kadang kalau kalimat negatif, mereka akan semakin penasaran, sehingga mereka akan mencari informasi tentang kalimat negatif itu. Ya, makanya kita sugesti dia dengan kalimat-kalimat yang positif. Ya. Nah, kemudian ajaklah murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan yang dibuat. Nah, misalnya dari setiap perkataan tadi, ya kita cari apa nilai-nilai kebajikan yang ada di pernyataan tersebut. Misalkan, buanglah sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikannya di situ? Buang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kan ada nilai kebajikannya. Apa nilai kebajikannya? Kebersihan, ya, kesehatan, ya. Nah, kita cari nilai-nilai kebajikan yang mudah diingat oleh siswa kita. Ya. Kemudian hadir tepat waktu. Apa nilai kebajikan yang ada dalam pernyataan tersebut? Disiplin, ya. Nah, kita harus temukan apa nilai-nilai kebajikan dari setiap pernyataan-pernyataan tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tentukan beberapa peraturan yang bisa kita jadikan satu payung dari nilai kebajikan tersebut. Kan nggak mungkin kita ambil semuanya, kan banyak nih, ya. Nah, dari sekian banyak tadi kita kelompokkan Bapak Ibu. Misalkan boleh kita kelompokkan berdasarkan pada aspek nilai-nilai kebajikan. Misalkan disiplin, kita kelompokkan, ini disiplin. Nah, misalkan tentang kesehatan, kita kelompokkan ini kesehatan. Tentang saling menghargai, kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan supaya mudah mudah kita jadikan payungnya nantinya ya. Nah, kemudian dari sekian banyaknya tadi itu keyakinan kelas itu sebaiknya berkisar 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu meminta siswa Bapak Ibu yang jumlahnya 36 tadi, tidak mungkin 36 itu akan membuat yang berbeda. Pasti ada yang sama. Ya, pasti ada yang sama. Nah, kita jadikanlah agak 3 atau 7 dari kesepakatan itu yang bisa kita yakini bersama ya.
Nah, kemudian semua warga kelas itu dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan murid. Nah, setelah itu kita sampaikan, nah ini dari sekian banyak keyakinan kelas tadi ya, nah kita dapatkanlah ini intinya. Ada 7 keyakinan kelas yang ada di kelas kita ini. Bagaimana Anda semuanya? Apakah Anda setuju? Setuju Bu, setuju Pak, katanya. Nah, kalau setuju, mari kita tanda tangani ya. Semua siswa kita minta maju ke depan untuk menandatanganinya. Ya, nah kalau udah ditandatangani berarti dia melakukannya itu dengan kesadaran. Ya, nah kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, Bapak Ibu yang sudah ditandatangani tadi, itu bisa kita pajangkan, ya kita pajangkan di kelas supaya mereka mudah mengingatnya. Nah, memajangkannya itu harus pula kita cari tempat yang strategis. Jangan Ibu pajangkan di sini misalnya kan susah siswa melihatnya. Ya, nah bisa Ibu pajangkan di samping papan tulis atau di pintu yang direndah. Kalau di atas kan susah mereka baca ya. Cari tempat yang strategis ya. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas ini itu bisa menjadi dekorasi kelas juga bisa Bapak Ibu ya. Kita bikin sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Ya, supaya bisa kita pajangkan di kelas kita ya seperti ini ya. Nah, ada gambar-gambarnya sehingga mereka mudah mengingatnya. Oh, ini keyakinan kelas kita. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan keyakinan sekolah, keyakinan kelas, bagaimana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah saat di Bapak Ibu mengajar ya, baik sebagai wali kelas maupun sebagai guru yang mengajar nantinya ya, sehingga mereka akan tahu akan nilai-nilai yang harus mereka paham, junjung tinggi dengan Bapak Ibu saat mengajar ya. Nah, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ini kelihatannya ada yang sudah mulai lesu ya, ngantuk. Nah, ice breakingnya tadi sudah ice breaking yang apa ya. Nah, sekarang kita ice breakingnya itu adalah mencari Eni. Mencari Eni. Ya, bagaimana mencari Eni? Nah, sekarang saya minta kepada Bapak Ibu semuanya untuk maju ke depan semuanya Bapak Ibu. Baris di sini Bapak Ibu. Sini Bapak Ibu ya. Baris di sini Bapak Ibu. Saya itu dari masuk angin. Kita ice breaking dulu Bu ya. Sini Ibu ya. Nah, ice breaking kita Bapak Ibu ya, kita ice breakingnya tadi saya sampaikan mencari Eni namanya Bu. Ya, nah mencari Eni ya. Saya minta Bapak Ibu tangan kanannya di atas seperti ini, tangan kanannya di atas ya. Kemudian tangan kirinya di bawah, menunjuk ya. Nah, clue-nya seperti ini. Setiap kata-kata Eni yang saya sebutkan, Bapak Ibu harus menangkap telunjuk tangan temannya. Temannya ya. Nah, temannya itu yang di sampingnya berusaha untuk melindungi supaya telunjuknya tidak tertangkap, supaya Eninya tidak tertangkap gitu. Ya. Paham? Nah, ini setiap kata-kata Eni yang saya sebutkan ya, Bapak Ibu harus menangkap telunjuk temannya ya. Nah, temannya ini harus berusaha untuk telunjuknya ya. Mana minta tolong dia Pak Bu direkam. Oh, direkam boleh. Mana? Ya, bisa ya. Nah, Bapak Ibu harus berusaha untuk supaya Eni-nya ini tidak tertangkap. Ya, ingat ya, kata-kata Eni itu setiap kata-kata ini yang saya ucapkan harus cari telunjuk temannya, ya. Dalam bentuk cerita. Ya, dalam bentuk cerita ya. Nah, kita mulai ya, bisa ya? Paham nggak Bapak Ibu? Paham ya? Nah, kita mulai ya. Di suatu desa, oke, dengarkan Bapak Ibu. Ayo, di suatu desa hiduplah seorang keluarga yang rukun dan damai. Nah, keluarga ini memiliki 4 orang anak kembar. Yang mana keempat anak kembarnya ini bernama Eno, Elu,
Eli, dan Eni. Ada yang dapat Bapak Ibu? Ada yang dapat? Oke, kita lanjutkan ya. Nggak jadi pemanasan ya. Tadi namanya Ena. Namanya tadi Ena, Eni, Enu, Eno ya. Nah, suatu saat sang kakak bernama Eno ingin pergi meninggalkan kampung halamannya untuk merantau di kota besar. Sang adik bernama Eni. Oke, Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Ketemu Eninya ya. Berarti yang dapat Eninya tadi siapa Bapak Ibu? Dia. Oma. Yang dapat Eninya Oma, Bu Herlinda ya, Bu Wike ya. Oke, Bapak Ibu ya, itu sebagai penyegaran aja Bapak Ibu ya. Nah, ice breaking ini sangat penting sekali kita adakan di kelas. Ya, kadang-kadang siswa kita bosan, ya. Nah, ice breaking itu tidak harus yang sederhana saja. Yang penting bisa mencairkan suasana, bisa membuat hati siswa kita merasa bahagia, senang kembali ya, sehingga mereka akan siap lagi untuk menerima materi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap kita ini Bapak Ibu, ini memiliki kebutuhan dasar. Nah, sekarang saya tanya ya. Mana mic-nya tadi, Bu? Saya tanya kepada Bapak Ibu ya. Sebagai manusia, apa kebutuhan dasar Bapak Ibu? Coba Bu Wike. Sebagai manusia, apa kebutuhan dasar Bu Wike? Silakan Bu, sampaikan Bu. Kan nak bertanya. Sebagai manusia, kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar Bu Wike saat ini? Seperti makan, minum, Makan, minum. pakaian. Mungkin saat ini ya, Iya. mungkin lagi merasa lapar ya. Saat ini yang saya tanyakan ya. Oh, saat ini Ya, ya, apa? makan, Makan, mungkin minum. makan dan minum ya. Mungkin karena lapar ya Bapak, ya Bu Sangat Wike ya, lapar. sangat lapar. Oke. Nah, selanjutnya kepada Bu Diah. Kalau Bu Diah apa? Kebutuhan dasar Bu Diah sebagai manusia saat ini itu apa? Makan. Kebutuhan dasarnya makan. Kebutuhan dasarnya makan. Selain itu apa lagi Bu? Bertahan dengan hidup. Bertahan hidup, ya. Apa lagi kebutuhan dasar Bu Diah? Iya, apa lagi ya, Pak? Bernapas, Pak. Bernapas, oke ya. Kebutuhan akan bertahan hidup ya. Yang di sebelah sini lagi kepada Pak Denny mungkin ya. Pak Denny, coba apa kebutuhan dasar Pak Denny saat ini? Ya, sama seperti ibu-ibu lainnya, makan juga, Pak. Makan, Minum, minum, juga. Bernapas juga, Pak. bernapas. Apakah pengen dihargai, dihormati? Apakah itu tidak kebutuhan dasar Bapak Ibu? Ya, termasuk juga ya. Nah, Bapak Ibu ya, tadi saya tanyakan terkaitan dengan apa kebutuhan dasarnya. Ada yang mengatakan makan, ya, minum, ya, bertahan hidup, bernapas, ya. Oke, nah setiap manusia ini Bapak Ibu ya, apapun perilaku yang kita lakukan, perilaku dan tindakan yang kita lakukan, pada dasarnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, setiap tindakan yang kita lakukan pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, jikalau seandainya ya kebutuhan hidup kita itu tidak terpenuhi, maka akan muncullah emosi negatif dalam diri kita. Ya, nah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan jika salah satu kebutuhan kita tidak terpenuhi. Nah, begitupun dengan siswa Bapak Ibu. Ya, siswa juga memiliki kebutuhan dasar. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ya, Bapak pendidikan kita tahu ya, Ki Hajar Dewantara ya. Nah, ini ada beberapa pernyataannya itu yang bisa kita apakan ya, yang menurut kita itu bisa kita aplikasikan ya. Seperti dia menyatakan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai lahan pertanian. Ya, menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, dia mengibaratkan bahwa sekolah itu sebagai lahan pertanian. Nah, siswanya itu diibaratkan sebagai benih tanaman. Siswa itu diibaratkan sebagai benih tanaman. Kalau kita sebagai guru, itu diibaratkan sebagai apa?
Kalau ada lahan, kalau ada benih, tentu harus ada petaninya. Ya, nah kita guru itu diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Ya, nah jika kita petani ya menginginkan benih yang kita tanam tadi bisa menjadi benih yang subur, ya yang berkualitas, apa yang harus kita lakukan terhadap benih kita tadi? Ya, dikasih pupuk, apa lagi? Dirawat, dijaga, apa lagi? Kalau kita ingin benih yang kita tanam ini bisa tumbuh dengan subur, berkualitas, ya disiram, ya dengan cara membasmi ulat-ulat hama-hamanya, ya dengan apa lagi? Memastikan bahwa tanaman kita itu mendapatkan sinar matahari yang cukup, ya. Nah, itu namanya kita harus memenuhi kebutuhan dasar akan tanaman kita itu tadi. Nah, begitupun dengan siswa kita Bapak Ibu, ya. Kita juga harus memenuhi apa kebutuhan dasar siswa kita agar siswa kita nanti benar-benar siswa yang bisa menjadi siswa yang berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Nah, dengan cara misalnya kita berikan metode belajar yang bervariasi, ya dengan media-media yang menarik seperti itu, ya melakukan ice breaking seperti tadi ya Bapak Ibu ya, itu merupakan salah satu usaha kita untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa kita. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia ya. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya ya, ada siswa kita yang sering alfa ke sekolah, malas bikin tugas, ya, kemudian sering cabut. Nah, kemudian kita beranggapan bahwa siswa ini anak yang nakal, ya, siswa ini anak yang nakal. Padahal di balik dari sikapnya itu, tindakannya itu, perilakunya itu ada hal-hal yang mendasarinya, ya, bisa jadi ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, nah saya pernah mendapati, karena saya guru BK, Bapak Ibu ya, kalau guru BK kita kan selalu melakukan penjajakan terhadap masalah siswa. Nah, pada umumnya anak yang sering alfa, yang malas ke sekolah, yang sering cabut, ya, pada umumnya anak-anak ini setelah kita telusuri, ya, pada umumnya mereka itu berasal dari keluarga yang broken home. Ya, berasal dari keluarga yang broken home. Ada orang tuanya bercerai, yang berpisah, ya, dia tidak tinggal dengan orang tuanya, sehingga mereka butuh kasih sayang, butuh perhatian. Nah, mereka mencari perhatian itu dengan cara itu tadi, ya, supaya dia ditegur oleh gurunya, dapat perhatian, dia merasa dapat perhatian dari gurunya, karena dia tidak mendapatkan itu dari rumah. Nah, ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhinya. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa setiap tindakan manusia itu ada hal yang melatar belakangi, ya. Kalau seandainya salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka orang itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, ya, yang harus terpenuhi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, sebagai yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, seperti rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu merupakan kebutuhan akan kasih sayang, ya. Kemudian penguasaan, ya. Penguasaan itu seperti harga diri, ya, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu namanya kebutuhan akan penguasaan, ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, seperti mandiri, ya, memiliki pilihan, mencoba hal baru, ya, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, kemudian yang kelima itu adalah kesenangan, seperti bermain, liburan, humor, ya, antusiasme, tertawa, dan lain sebagainya. Ya, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan muncullah emosi-emosi negatif tadi. Ya, maka akan muncullah penyimpangan-penyimpangan tadi. Ya, siswa sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Ya, nah ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Ya, contoh kasusnya saya bacakan. Ini ada Ibu Zulaika namanya. Ya, Ibu Zulaika adalah guru wali kelas 10H. Ya, 10H Ibu Zulaika ya.
Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya itu Tommy. Nama muridnya ini adalah Tommy. Nah, beberapa anak itu telah mengeluhkan perbuatan Tommy ini yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, Tommy ini sering meminta bekal temannya itu secara paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu, ya kira-kira apa alasan Tommy ya melakukan hal itu? Ya, ya Pak Boris, silakan Pak gabung Pak. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai Ibu Zulaika, kira-kira apa kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Doni ini? Sehingga dia mengambil atau mencuri, sering mengambil bekal makanan temannya. Dari 5 kebutuhan tadi, apa kira-kira Bapak Ibu? Apa? Kira-kira apa? Coba Bapak Ibu. Ya, kurang kasih sayang, coba penjelasannya, Bu. Kalau Ibu sebagai Ibu Zulaika menghadapi ulah Tommy tadi, ya kira-kira menurut Bapak, menurut Ibu ya, kebutuhan apa yang Tommy butuhkan seperti itu? Berdasarkan studi kasus yang dilihat di depan, menurut saya sih seperti ini. Kurangnya kasih sayang terhadap anak, sehingga anak ketika dia di lokal, akhirnya dia cari perhatian sendiri. Makanya mungkin di rumah kasih sayang yang kurang, jadi di sekolah dia agak sedikit mencari perhatian orang lain. Oke, mungkin di rumah dia tidak mendapatkan perhatian itu, dia berusaha mencarinya di sekolah. Di sekolah ya. Ada lagi pendapat lain Bapak Ibu? Apakah hanya mencari perhatian saja? Ya, silakan Bu Resa. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya di sini ya, Ibu Zulaika itu akan mendapatkan sikap dari siapa tadi, Tommy ya. Tommy itu bisa saja dia iseng terhadap temannya. Jadi bisa jadi dia itu mengambil bekal temannya itu hanya untuk bersenang-senang. Jadi kebutuhan dasar yang ada di Tommy ini yang belum terpenuhi itu adalah untuk kesenangan. Jadi gara-gara temannya ini nangis misalnya ya, diambil bekalnya, otomatis dia senang melihat wajah temannya yang sedang menangis. Itu kira-kira menurut saya Pak. Ya, bagus sekali pendapatnya Bu Resa ya, luar biasa sekali ya. Menurut Bu Resa, kebutuhan akan kesenangan ya. Dengan melihat ekspresi temannya tadi, mungkin dia senang ya, tertawa, dia melihat ekspresi temannya yang cemberut, yang nangis, makanya dia melakukan hal itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Diah, silakan Bu Diah. Terima kasih Pak. Menurut saya, pandangan saya dari studi kasus tersebut, salah satu penyebab si Tommy itu seperti itu juga bisa karena alasan bertahan hidup Pak. Ya, alasan bertahan hidup. Ya, bisa jadi di rumah dari bekal yang dia bawa tidak sesuai dengan keinginannya. Bisa jadi dia tidak suka dengan makanan yang telah disediakan oleh orang tuanya. Seperti itu Pak. Oke, bisa jadi dia tidak suka dengan makanan yang diberikan oleh orang tuanya, dia bosan ya, sehingga dia lapar, dia berusaha untuk mencuri atau mengambil bekal milik orang lain ya, temannya. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ayo. Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, alasan pertama ya, bisa jadi karena ini Bapak Ibu ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah berusaha untuk bertahan hidup. Ya, mungkin dia lapar, orang tuanya tidak memberikan dia bekal, makanya dia ambil bekal temannya. Ini kan kebutuhan yang tidak dipenuhinya adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Nah, alasan yang kedua, karena dia merasa senang melihat temannya jadi memperhatikan dia ya, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Ya, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia merasa dia berkuasa di kelas itu, ya, tapi caranya yang salah, ya. Nah, kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam.
maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ya, karena bosan tadi dengan bekal-bekalnya itu, telur dadar terus misalnya kan. Bosan dia kan, dia ingin juga mencoba the besto misalnya kan, diambil makanan temannya seperti itu ya. Nah, kemudian alasannya kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, sesuai dengan apa yang Ibu Resa sampaikan tadi ya. Dia senang melihat ekspresi teman-temannya itu, ya dia bisa tertawa. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kesenangan ya. Nah, makanya saya sampaikan tadi ya, setiap tindakan itu pasti ada yang mendasari Bapak Ibu ya. Pasti salah satunya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik ya, harus mampu menganalisa ya, kira-kira apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tersebut ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, mengenai kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk pada posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol restitusi. Nah, ini dia. Ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang saat ini sering Bapak Ibu terapkan di kelas? Silakan Bapak Ibu catat di sticky note ini ya. Nah, ini yang apa aja Bapak Ibu, yang sesuai dengan kenyataannya Bapak Ibu ya. Dari kelima posisi kontrol ini ya, kira-kira yang mana yang Bapak Ibu rasakan, oh saya cocoknya ini ya sebagai penghukum, saya cocoknya sebagai membuat merasa bersalah, saya cocoknya sebagai teman, saya sebagai pemantau, oh saya sebagai manajer. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Bapak Ibu ya? Nah Bapak Ibu ya, untuk mempermudahkan kita untuk memahami kelima posisi kontrol ini, saya akan putarkan sebuah video ya. Mari kita saksikan. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mendidik. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Nah, baik Bapak Ibu ya, tadi sudah sangat jelas sekali ya terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi kan saya sudah meminta Bapak Ibu untuk menuliskan ya, kira-kira apa posisi yang ideal bagi Bapak Ibu. Nah, dari tulisan tadi, adakah yang mau dirubah Bapak Ibu atau masih tetap dengan posisi yang tadi? Gimana Bapak Ibu? Kalau Bu Dina, kira-kira apa yang Ibu Dina tuliskan Bu? Sebagai pemantau ya Bu ya, oke. Kalau Bu Dina tadi nulis sebagai pemantau. Nah, berdasarkan hasil video ini tadi Ibu, apakah Ibu akan tetap memposisikan diri sebagai pemantau atau mau ganti Bu? Ya, akan diperbaiki menjadi guru sebagai manajer. Akan diperbaiki sebagai guru sebagai manajer ya. Kalau Ibu Noni gimana Bu? Awalnya tadi posisi apa yang Ibu pilih Bu? Guru sebagai teman. Gimana Bu? Guru sebagai teman, Pak. Guru sebagai teman. Ya. Sekarang apakah mau tetap sebagai teman atau mau ganti posisi yang lain, Bu? Tetap, Pak. Tetap ya, guru sebagai teman. Oke ya. Nah, Bapak Ibu ya, di antara kelima tadi ada sebagai penghukum, sebagai membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ya. Nah, nah di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Nah, kemudian sebagai manajer ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Ya. Nah, kemudian selain itu ya posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat terciptalah identitas positif bagi murid. Nah, di sini ada murid sendiri yang menemukan solusi-solusi terkait dengan masalahnya. Ya, kalau kita sebagai teman yang disampaikan Bu Noni tadi ya, mungkin murid Bu Noni akan mengikuti apa yang Ibu Noni sampaikan. Nah, kalau seandainya Ibu Noni nggak hadir di kelas, misalnya diganti oleh guru yang lain, apakah murid akan mematuhi guru tersebut? Tentu tidak ya, karena mereka tergantung dengan Bu Noni tadi ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, segitiga restitusi ya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, terkait dengan siswa kita yang bermasalah Bapak Ibu ya, ketiga langkah inilah yang harus kita terapkan ya, agar menemukan solusi terkait dengan masalah siswa kita tadi ya. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, untuk menstabilkan identitas ini merupakan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, di sini ya kita bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti ini Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna ya, seperti itu dengan kata-kata itu ya. Misalnya ada siswa kita yang datang kepada kita, kita panggil, dia datang kepada kita, nggak langsung kita bilang, kamu kenapa kamu bikin masalah dengan ibu itu tadi? Nah, kalau kita bilang seperti itu, tentu siswa itu akan merasa tertekan ya dengan dengan pernyataan kita. Nah, kita stabilkan identitasnya dulu agar dia itu tidak merasa terlalu bersalah seperti itu. Ya, kita persilakan dia duduk. Silakan duduk Ananda. Kita tanyakan dulu bagaimana kabarnya, sehat? Kamu belajar dengan siapa sekarang? Dengan ibu ini. Oh ya, tadi Bapak dapat laporan, katanya kamu ada masalah ya dengan ibu ini. Oh iya Pak, saya ada masalah. Oke. Nah, berbuat salah itu adalah hal yang wajar ya. Semua orang bisa berbuat salah. Bapak pun juga pernah berbuat kesalahan. Nah, intinya bagaimana ke depannya kita bisa memperbaiki diri kita untuk belajar supaya tidak terulang lagi. Maukah kamu memperbaikinya? Mau, barulah itulah langkah-langkah dalam menstabilkan identitas tadi ya. Nah, kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu ya. Ada kebutuhan yang hendak dicapainya ya.
Nah, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di sini pernyataan yang bisa kita sampaikan, nih, kamu pasti punya alasan, mengapa kamu melakukan itu. Nah, seperti itu ya, atau apa yang penting bagi kamu, atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, seperti itu. Nah, kalau udah kita identifikasi masalahnya tadi, baru kalau kita stabilkan identitasnya, baru kita masuk ke tahap validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan, nah Bapak yakin ya, kamu berbuat seperti itu, pasti ada hal-hal yang mendasarinya. Pasti kamu punya alasan. Mau tidak kamu bercerita dengan Bapak? Apa alasan kamu? Supaya kita bisa menemukan solusi terhadap masalahmu. Baik Pak, dia akan bercerita ya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah baru menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, di sini kita kaitkan dengan keyakinan kelas sudah kita buat. Nah, oke. Jadi kamu sudah menyadari ya kesalahan yang kamu bikin tadi. Sudah, Pak. Nah, berdasarkan masalah kamu tadi, kira-kira apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Oh ya Pak, saya melanggar tentang saling menghargai Pak. Apakah tidak penting bagi kamu untuk saling menghargai? Penting Pak. Nah untuk kedepannya apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Jadi dia akan berpikir ya untuk mencarikan solusi. Makanya penting sekali untuk kita membuat keyakinan kelas tadi. Supaya kalau ada siswa kita bermasalah kita kaitkan. Nah dari masalah kamu tadi kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah dia akan berpikir oh ya saya telah melanggar keyakinan ini. Mau tidak kamu memperbaikinya? Mau. Baru dia mencari solusi. Bukan kita yang menemukan solusinya ya, tapi dia sendiri yang menemukan solusinya ya. Nah mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya terkait dengan budaya positif di sekolah kita ada 7 tadi ya. Nah semoga materi ini bisa bermakna, bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari terutama di lingkungan sekolah ini sehingga kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita ini ya. Nah mungkin itu saja sebelum kita akhiri saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari Pak Yogi yang sudah panjang lebar dan menceritakan tentang budaya positif ya, mulai dari disiplin diri sampai terakhir segitiga restitusi. Sampai di sini apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bagaimana? Kami persilakan. Gimana Bapak Ibu atau pas? Sangat mengerti. Ada Bu Ike, silakan nih Bu Ike. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi ini sangat menarik sekali ya, yang kita lihat tadi yang dipaparkan oleh Bapak Yogi sangat menarik sekali. Cuma di sini sedikit ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita nanti mensosialisasikan budaya yang namanya positif tersebut. Kemudian ya istilahnya membudayakan positif di sekolah kita. Yang kita sadari masih banyak ya yang sebagai penghukum. Mohon ini jawabannya. Oke. Terima kasih ya Bu Ike. Langsung aja nih Pak Yogi di tanggapannya, komentarnya. Oke, baik. Dari pertanyaan Bu Ike tadi, bagaimana kita mensosialisasikan budaya ini ya, karena masih banyak guru-guru di sekolah ini yang masih menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya untuk mensosialisasikan itu ya seperti kegiatan kita saat ini. Ya, saya aja dulu sebelum saya mengikuti program guru penggerak ya, saya juga sering memposisikan diri saya sebagai penghukum ya, sebagai pembuat merasa bersalah kepada murid-murid saya. Nah, tapi melalui kegiatan ini saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata kurang efektif. Nah, makanya penting sekali ya untuk mensosialisasikan ini. Nah, sekarang kan Bapak Ibu kan sudah tahu ya akan materi ini sangat penting sekali ya. Nanti Bapak Ibu bisa mensosialisasikan ke Bapak Ibu guru yang lainnya ya. Dari satu ke orang yang lainnya sehingga semuanya akan tahu nantinya. Nah, kita di sini kan ada 100 lebih ya guru SMA 2 yang ikut kegiatan ini kan cuma beberapa orang. Nanti bisa dari Bapak Ibu yang membantu untuk mensosialisasikan. Nah, kemudian
tidak cukup hanya kita mensosialisasikan saja Bapak Ibu ya, kita juga perlu memberikan contoh ya. Kita buktikan bahwa dengan posisi manajer itu anak akan berubah. Pada umumnya apalagi guru-guru senior itu kan mereka kan menerapkan posisi sebagai penghukum ya. Nah, mungkin menurut mereka cara itulah yang lebih efektif. Nah, kita terapkan bahwa saya akan menerapkan posisi manajer, saya akan berikan ginilah posisi manajer ya, nanti kita apakan ya, kita terapkan pada diri kita terlebih dahulu. Nanti mereka akan akan melihat, oh kok efektif sekali cara ibu ini ya. Nanti dia akan bertanya bagaimana caranya ibu, nanti bisa kita sharing ya, kolaborasi. Makanya saya sampaikan tadi bahwa budaya positif ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, malah kita harus berkolaborasi bersama, bekerja sama demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita ini. Mungkin itu Bu. Baik, bagaimana Bu Ike? Ada Bapak Ibu yang lain yang ingin memberi tanggapan, komentar atau pertanyaan, kami persilakan. Kayaknya udah pas nih Pak Yogi. Ya udah. Kayaknya tidak ada pertanyaan lagi. Jadi dengan berakhirnya ini sesi tanya jawab, berarti berakhir juga acara kita pada hari ini, diseminasi budaya positif yang sudah dipaparkan oleh calon guru penggerak SMA Negeri 2 Sungai Penuh Pak Yogi ya. Semoga apa-apa yang Pak Yogi sampaikan itu bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya, menjadi menambah wawasan dan ilmu kita bahwa menerapkan disiplin atau budaya positif di sekolah tidak bisa dengan kita sendiri. Kita harus berkolaborasi bersama guru lain, dan murid-murid dan semua warga sekolah sehingga budaya positif yang kita inginkan bisa kita wujudkan bersama-sama. Demikian saya selaku moderator, jika ada salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.